untuk zarful zaman dan zarful makan, kedua-duanya itu mansub. Kemudian al-hal. Al-hal. Babul hali. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahu ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqaitu Abdallahi rakiban wa ma asbah dzalik. Wala yakunu al-halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibu illa ma'rifatan. Mungkin sampai sini dulu kita ya. Karena ini baterainya lowbat nih. Al-hal. Nah, ini hal. Apa itu hal? Al-ismul mansub, isim yang ternasabkan, alias isim yang dibaca nasab. Al-mufassiru yang menafsirkan. Nah, menafsirkan apa isim yang mansub ini? Menafsirkan 5 untuk apa saja. In bahama, yang apa saja itu masih mubham, masih samar. Minal hayat, daripada keadaan. Ya, jadi isim yang nasab, yang menafsirkan sesuatu yang masih mubham daripada keadaan. Contoh, ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang. Gimana keadaan dia datang? Rakiban. Keadaannya berkendaraan. Nah, rakiban ini namanya hal. Maka dia mansub. Rakibtul farsa musrojan. Aku menaiki kuda, mengendarai kuda. Nah, gimana keadaan kudanya? Musrojan, keadaannya berpelana. Tahu ya pelana? Suka naik kuda, ya tahu pasti pelana. Kalau tak pakai pelana ya susah. Jatuh lagi nanti. Kemudian laqaitu Abdallahi rakiban. Aku berjumpa dengan hamba Allah. Gimana keadaannya? Rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Keadaan siapa? Nah, ini. Lihat yang pertama, rakiban ini keadaan siapa? Keadaan si Zaid. Berarti keadaan daripada fa'ilnya. Kalau ini rakibul farasa musrojan, ini musrojan hal keadaan dari siapa? Dari al-farosa, berarti keadaan dari maf'ulnya, ya. Kemudian kalau ini laqaitu Abdallahi rakiban, aku berjumpa dengan hamba Allah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Nah, yang model begini ini bisa ya hal daripada Abdullah, berarti hal daripada maf'ulnya, bisa juga hal daripada tu'nya, yaitu fa'ilnya. Kalau dari fa'ilnya berarti aku berjumpa dengan hamba Allah di mana saat itu keadaanku sedang berkendaraan, akunya. Tapi kalau Abdullahnya ini sebagai sahibul halnya, ya, keadaan daripada Abdullah ini rakibannya, maka aku berjumpa dengan hamba Allah di mana hamba Allah tersebut dalam keadaan berkendaraan. Jadi bisa dua-duanya ya. Karena memenuhi syarat dua-duanya. Syurutul hal, ada syarat untuk hal ini. Yang pertama, la yakunul halu illa nakiratan. Tidaklah menjadi hal illa nakiratan, kecuali dari nakirah. Tuh, hal itu harus isim nakirah, ya. Tak bisa ar-rakib misalkan, al-musraj, ya. Ar-rakib, tidak bisa. Nanti jadi naat malah. Ya, jadi harus nakirah. Yang kedua, la yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah menjadi hal kecuali setelah tamamil kalam. Setelah sempurnanya kalam, ya. Setelah sempurnanya al-kalam. Fi'il fa'il di situ, atau setelah dipahami maksudnya. Ya. Kalau ja Zaidun tak perlu maf'ul karena ja ini fi'il lazim, ya. Tak butuh maf'ul. Zaid datang. Nah, ini tamamul kalam karena sudah bisa dipahami. Zaid datang. Ya, aku ya mengendarai kuda, itu sudah tamamul kalam. Ya. Kalau misalkan raqibtu musrojan, nah itu belum tamamul kalam. Aku mengendarai dalam keadaan berpelana. Mengendarai apa? Dia harus ada sesuatu yang membuat si pengucap dan si pendengar itu paham, ya, titik, ya, statement, pernyataan itu dipahami. Kalau pertanyaan tak dapat dipahami kecuali setelah ada jawaban. Nah, itu ya. Jadi harus datang setelah tamamul kalam. Ketiga, la yakunu sahibuha illa ma'rifatan, tidaklah menjadi pemilik hal ini kecuali dia ma'rifah. Sahibul hal itu yang punya keadaan. Dalam hal ini Zaid berarti di sini kan, dialah yang punya keadaan. Keadaan apa? Keadaan rakiban. Ini namanya sahibul hal. Jadi kalau ada hal, teman-teman harus bisa menunjuk sahibul halnya. Ya. Sahibul halnya harus ma'rifah. Zaidun ini ma'rifah. Al-farosa ini ma'rifah. Abdullah ini ma'rifah. Atau tu ini juga ma'rifah kalau ini sahibul halnya. Kayak saya bilang tadi,
baik tu atau Abdullah itu cocok bisa menjadi sahibul hal daripada rokiban karena dua-duanya itu memenuhi syarat. Bab berikutnya adalah babut tamyiz. Apa itu tamyiz? Penjelasannya adalah at-tamyizu huwal ismul mansubu
al-mufassiru liman bahama minadz-zawati. Nahwu qawlika tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Ini penjelasannya di sini. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu al-ismu, ya, isim. Berarti bukan fi'il, bukan huruf. Kemudian al-mansubu yang ternasobkan alias yang dibaca nasab. Al-mufassiru yang menafsirkan, ya, yang menafsirkan, yang menjelaskan. 5, ya, untuk apa saja. In bahama, yang apa saja itu masih belum jelas, masih samar. Minaz zawati, daripada zat, ya. Zawat, zat, ya. Zat, ya. Zat, tahu nggak zat? Ya. Pokoknya zat lah ya. Contoh, tasabbaba Zaidun. Zaid ini zat. Tasabbaba Zaidun, ya. Bercucuran si Zaid. Ya. Apanya yang bercucuran? Nah, itu harus ada tamyiz, harus ada penjelasan. Nah, di sini araqan, keringatnya. Jadi bercucuran si Zaid, keringat, atau mengalir si Zaid, keringatnya. Nah, ini yang disebut dengan tamyiz, menjelaskan zat si Zaid tadi itu yang dibilang bercucuran atau mengalir. Contoh lain, tafaqqa'a Bakrun syahman, ya. Bakar penuh. Penuh apanya? Ya. Syahman, lemaknya. Kemudian taba Muhammadun, ya. Muhammad wangi, ya. Muhammad baik, Muhammad harum, ya. Muhammad wangi apanya? Nafsan, dirinya, ya. Badannya memang, tubuhnya itu beliau wangi. Kemudian ishtaraitu 20 gulaman, aku membeli 20, ya, 20. Nah, 20 apa? Ya, gulaman, ya, gulam, muda, budak. Nah, itu gulam. Banyak banget ya memberi 20 budak. Ishtaraitu 20 gulaman, aku membeli 20 gulam. Malaktu, aku memiliki 20. 20 apa? Na'jatan, domba, ya. Itu yang saya berikan warna merah itu namanya tamyiz. Tamyiz ini ada setelah hitungan, ya, setelah jumlah. Nah, ini contoh-contoh singkatnya. Nanti di rincinya itu saya bilang ketemu insyaallah nanti di kitab Mutamimah. Ini bentukannya awalnya gimana, ini gimana itu. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Zaid, ya, lebih mulia darimu. Apanya? Aban, bapaknya. Wa ajmalu minka, dan lebih ganteng darimu. Apanya? Wajhan, wajahnya. Yang diberikan warna merah inilah yang disebut dengan tamyiz. Nah, syurut tamyiz, kurang ya satu nih. Ya. La yakunu at-tamyizu illa nakiratan. Ya, sama dengan hal dia harus dari isim nakirah, ya. Araqan syahman nafsan, ini kan nakirah semua nih. La yakunu tamyiz illa ba'da tamamil kalam, yang kedua tidaklah menjadi tamyiz kecuali setelah tamamul kalam. Ini sama juga dengan dengan hal, ya. Hal juga harus terjadi setelah tamamul kalam. Baik, itu tamyiz. Kemudian berikutnya al-mustatsna, ini juga isim mansub, al-ismul mansub. Saya baca, babul mustatsna wa huruful istitsna'i thamaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un atau siwa'an, ya. Ghairu, siwa, sawa'un wa khala wa ada wa hasya, ya. Illa ghairu, ya, siwa, suwa, sawa'un, khala, ada, dan hasya. Fal mustatsna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban nahwu qamal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran wa in kana al kalamu manfiyan taman jaza fil badal nasbu ala istisna.
Nahu ma qamal qaumu illa zaidan wa illa zaidun wa illa zaidan. Nih. Jadi mustatsna itu artinya yang dikecualikan. Itu mustatsna. Nah, yang dikecualikan ini dia menggunakan huruf-huruf yang artinya kecuali. Dalam bahasa Indonesia, kecuali itu hanya ada dua kata mungkin. Kecuali dengan selain kan bahasanya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ya, yang artinya kecuali itu banyak. Ya. Ada illa, ada berapa nih? Ada 8. Ada illa, ada ghairu, ada siwa, ada suwa, dan ada sawaun. Ya, sawa. Sawa. Ya, sawa. Ya. Kemudian khala, ada, dan hasya. Nah, ini terkait i'rab mustatsna menggunakan huruf-huruf istitsna ini beda-beda. Ya, pertama menggunakan illa. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya dulu. Ya, contohnya dulu menggunakan illa. Qamal qaumu illa zaidan. Zaidan ini disebut mustatsna yang dikecualikan. Ya. Kemudian al-qaumu namanya mustatsna minhu. Ya, kemudian illa harfu istitsna. Di qamal qaumu illa zaidan. Sebuah kaum berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid yang dikecualikan namanya mustatsna maka dia mansub. Qamal qaumu ghairu Zaidin. Nah, kalau ini ghairu Zaidin. Nah, kenapa ini kok ghairu Zaidin? Ya majrur. Nanti dibahas ya. Kemudian khala, ada, dan hasya seperti maqamal qaumu khala Zaidan. Nah, kalau ini mansub ya. Nah, ini saya berikan rincian lagi. Ya, lebih besar di sini. Pertama, ya, mustatsna menggunakan huruf illa. Nah, ini ada 3 ketentuan nih. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, idza kanal kalamu taman mujaban. Kalau kalamnya itu tam, sudah sempurna, mujaban dan juga positif. Artinya tidak ada nafi di situ. Ya. Maka apa? Wajaban nasbu, maka wajib nasab. Ya, berarti mansub nih mustatsna dengan ilah kalau kalamnya tam mujab, sempurna dan juga positif. Contoh, qamal qaumu, ya, sebuah kaum berdiri, ya, sebuah kaum berdiri, ya. Illa Zaidan, kecuali Zaid, ya, kecuali Zaid. Nah, ini namanya mustatsna dengan illa pada kalam yang tam, ya. Tam sempurna dan juga mujab. Mujab itu positif, tidak ada nafi. Misalnya tidaklah bersebuah kaum, itu bukan mujab kalau yang begitu. Tapi ini khusus yang menggunakan ilah ya. Yang kedua, idza kanal kalamu taman manfiyan. Ya, kalamnya tam tapi manfi, maka bagaimana? Jazan nasbu wal ittiba, ya. Boleh dia nasab, boleh juga tabi. Ya, boleh tabi. Nah, tabinya nanti sebagai badal. Contoh, maqamal qaum. Nah, ini ma di sini. Ini menunjukkan nafi nih. Tidaklah qamal qaumu, sebuah kaum berdiri, illa kecuali. Nah, mustatsnanya itu bisa Zaidan, ya, berarti mansub. Bisa juga Zaidun. Nah, kalau Zaidun dia sebagai tabi, itu badal daripada al-qaum. Al-qaumu, ya badal ya. Karena al-qaumu ini marfu, maka dia juga marfu. Ya badal itu kan tabi, pengekor. Nah, ini untuk kalam tam tetapi manfi. Maqamal qaumu boleh illa Zaidan, boleh juga illa Zaidun. Yang ketiga, idza kana al-kalamu naqisun, kalau kalamnya naqis. Kana ala hasabil awamil. Ah. Contohnya, kalau kalamnya naqis, ya. Apa itu naqis? Naqis itu maksudnya di sini itu dia ilahnya itu datang sebelum ada mustatsna minhu, ya, sebelum ada mustatsna minhu. Contoh, maqama. Ini kan maqama illa Zaidun. Ini kan belum ada ilah, kemudian sebelumnya belum ada mustatsna minhu, ya. Tidaklah berdiri. Siapa? Belum disebut. Illa Zaidun. Maka yang model begini ini kana ala hasabil awamil, ini normal sebagaimana ketika tidak ada ilah. Berarti Zaidun ini posisinya sebagai fa'il daripada qoma. Karena fa'il maka dia marfu. Begitu. Contoh kedua, mal darabtu, tidaklah aku memukul. Ya, mana mustatsna minhunya? Belum, tiba-tiba ada ilah. Karena ini yang disebut dengan naqis ya.
kemudian karena tiba-tiba ada ilah, maka mustatsnanya ini normal sebagaimana ketika tidak ada ilah. Oleh karena itu Zaidan di sini ini posisinya sebagai maf'ulun bih. Ma darabtu illa Zaidan. Jadi bukan mansub karena mustatsna, tapi melainkan karena dia maf'ul bih mansub daripada darabtu di sini. Kemudian yang ketiga, ma marartu illa bi Zaidin, tidaklah aku melewati. Nah, tidaklah melewati apa? Nah, belum disebutkan mustatsna minhunya. Kemudian ada illah, maka kalimat berikutnya itu normal sebagaimana tidak ada ilah. Itu maksudkan ala hasabil awamil. Sehingga sini normal jar, kemudian Zaidin majrur. Ma marartu illa bi Zaidin. Ini kalau ini kalamnya nakis ya. Paham ya? Kalam nakis. Ini khusus untuk illah. Jadi 3 kategori ini hanya untuk illah. Kemudian untuk yang 4 ini, ghair siwa dan seterusnya, ini wujubul jarri bil idhofah. Maka mustatsna yang menggunakan 4 adatul istitsna ini, ya, ini bukan huruf ya, kalau ghair itu isim. Dia majrur. Contoh, qamal qaumu ghaira Zaidin. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Maka Zaidin si majrur. Ini baik pakai ghaira, baik pakai siwa, pakai suwa, ya, atau sawa'a, ya. Misalkan qamal qaumu suwa Zaidin. Qamal qaumu siwa Zaidin. Qamal qaumu sawa'a Zaidin. Nah, itu semuanya menjarkan mustatsnanya. Gampang kalau yang ini. Berarti tidak ada isi mansub pada mustatsna yang 4 ini. Nah, kalau yang terakhir nih, yang 3 ini, khola'ada dan hasya, ini ada 2. Pertama, kalau yasbiquhun nafyu. Kalau nafi mendahulunya, berarti ada nafi di depannya. Ya, ada huruf nafi. Nah, yang kedua, la yasbiquhun nafyu. Kalau nafi tidak mendahulunya. Nah, ini konsekuensinya berbeda. Nah, kalau nafi mendahulunya, maka dia wajib nasab. Contohnya, maqamal qaumu. Ini nafi nih, maqamal qaumu. Ya, tidaklah sebuah kaum berdiri. Ya, kemudian ada khola. Ini kan salah satunya. Khola, mustatsnanya mansub khola Zaidan. Ya. Jadi kalau ada nafi di depannya, menggunakan khola dan hasya ini, mustatsnanya mansub. Kalau tidak menggunakan nafi, maka ada 2. Boleh nasab, boleh jar. Ya. Contoh, qamal qaumu hasya Zaidan. Ya, ini berarti mansub mustatsnanya. Dan ini tidak ada nafi di depannya ya. Qamal qaumu sebuah kaum berdiri. Hasya Zaidan kecuali Zaid. Nah, ini tidak ada nafi. Atau jar, ya. Qamal qaumu hasya Zaidin. Bisa hasya Zaidin, bisa khala Zaidin, bisa ada Zaidin. Ini pokoknya 3 ini ya. Jadi kalau tidak ada nafi di depannya, dia boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca jar. Paham ya? Ini cukup panjang nih untuk pembahasan mustatsna.